Yesaya 46 ayat 11 yang berkata, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Gitu. Nah, ini adalah perkataan Tuhan, ya, yang memanggil burung buas dari timur. Yang memanggil ini adalah Tuhan. Itu hanya anak kalimat, ya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kata aku itu menunjuk kepada Tuhan sendiri, bahwa Tuhan memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Ya, siapa itu? Ya. Oke, kita perlu perhatikan dulu itu burung buas dari timur itu burung apa, dan juga timur, ya, kata timur ini bumi itu seakan-akan di dunia itu seakan-akan dibelah dua, ya. Belahan barat itu Eropa, Amerika, gitu, ya. Terus belahan timur itu Asia, gitu, ya. Asia dan Pasifik, ya, atau Asia, ya, biasanya Asia itu disebut negara timur. Terus orang Eropa itu kalau menyebut timur tapi tengah, gitu, ya, timur tengah, artinya timur yang bagian agak-agak ke barat, gitu. Itu timur tengah itu ya daerah Arab, semenanjung Arabia itu, ya. Itu timur tengah, ya. Lah ada timur jauh, ya. Timur jauh itu Indonesia, gitu, ya. Jadi Indonesia itu masuk negara timur, ya. Timur. Lah terus sebelah timurnya Indonesia itu bukan disebut paling timur tapi disebut negara Pasifik itu, ya. Itu ada pulau kecil-kecil yang negaranya juga, ya, pulau-pulau kepulauan, begitu, ya. Itu adalah Pasifik. Jadi kalau menyebut timur itu sebenarnya Indonesia, ya. Lah kalau disebutkan, Yesaya menyebutkan yang memanggil burung buas dari timur. Burung buas dari timur itu apa? Lah, sekarang kita mencari negara di bagian timur itu yang memakai lambang burung. Yang memakai lambang burung itu Indonesia, itu lambangnya burung Garuda. Kemudian Thailand itu juga burung Garuda, tapi yang disebut timur bukan Thailand, ya. Indonesia itu lebih timur lagi, ya. Kemudian di sebelah timur Indonesia itu ada Papua Nugini, ya. Lah Papua Nugini itu lambang negaranya juga burung, ya. Benderanya ada gambar burungnya. Tapi burungnya itu burung cendrawasih, ya, bukan burung yang buas, gitu, ya. Tapi burung cendrawasih. Cendrawasih itu ya makanya pasti bukan tidak seperti burung buas, gitu, ya. Terus Australia itu juga pakai burung, gambar burung, ada gambar burungnya. Tetapi Australia itu tidak termasuk negara timur, ya. Dia termasuk barat, ya. Orang kulit putihnya lebih terkenal, ya, masuk barat. Dan juga kalau orang menyebut negara timur itu tidak mungkin menyebut Australia, atau, ya, Australia tidak termasuk di dalamnya, begitu. Lah burung buas, ya, kata buas itu dari kata apa? Buas itu artinya apa? Buas itu artinya
tidak jinak atau liar atau kejam, atau apa ya, kejam atau ya kalau orang bengis gitu ya. Oke. Jadi atau ganas gitu ya, liar, ganas, kejam, itu burung buas ya. Lah kemudian dari timur itu hanya ada satu yang seperti burung buas, itu adalah burung Garuda Indonesia gitu ya. Di Indonesia itu lambangnya burung Garuda, itu burung buas ya. Nah, burung Garuda itu ya sejarahnya bagaimana, diambil dari mana? Ya ternyata burung Garuda itu diambil dari burung Jawa, elang Jawa, Raja Wali Jawa ya. Elang Jawa yang ada jambulnya gitu. Dalam bahasa Latinnya Nesaitus bartelsi, itu bahasa Latinnya. Lah, elang jambul itu termasuk binatang endemik ya, artinya binatang endemik atau burung endemik itu artinya burung yang hanya ada di daerah tertentu, adanya hanya di Jawa saja ya, di pulau lain tidak ada, sebarannya hanya di Jawa, dan sekarang sudah digolongkan sebagai burung yang langka ya, burung yang langka. Dan juga burung elang Jawa, jambul, Raja Wali Jambul atau elang jambul dari Jawa itu termasuk burung predator. Burung predator itu artinya burung pemangsa ya. Lah makanannya itu apa? Makanannya ya ular, tikus, kadal, burung-burung lain gitu ya. Bahkan waktu saya kecil itu sering burung itu apa menyambar anak ayam ya, menyambar ayam terus dibawa pergi gitu, dimakan gitu untuk ayam itu. Jadi burung itu termasuk burung apa predator atau burung pemangsa ya. Dia bisa makan ular dan lain sebagainya. Nah, kalau Tuhan menyebut burung buas dari timur, itu sebenarnya yang dimaksudkan adalah Indonesia. Lah Indonesia itu sudah direncanakan Tuhan ya, dan akan dilaksanakan rencana itu. Jadi Indonesia dalam rencana Tuhan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya dipanggil Tuhan itu maksudnya adalah Indonesia dipanggil untuk diselamatkan, ya, diselamatkan oleh Tuhan untuk diberi keselamatan begitu. Nah, itu wah luar biasa, berarti Indonesia itu sudah ada di dalam Alkitab ya, dalam firman Tuhan. Tuhan akan memanggil, akan menyelamatkan bangsa Indonesia ya. Nah, walaupun sekarang ini akan mengalami kesulitan ya, mendirikan gedung gereja sulit, bersaksi juga sulit, dan banyak orang mempermasalahkan masalah kekristenan begitu. Tetapi rencana Tuhan tidak mungkin akan batal. Rencana Tuhan pasti akan berhasil. Sekarang ini orang Kristen di Indonesia sedikit, tapi pasti yang akan datang akan menjadi besar, akan menjadi banyak. Karena apa? Karena Indonesia itu dalam rencana Tuhan, ya, dalam rencana Tuhan. Terus ada aturan-aturan yang membatasi orang Kristen, ya tidak boleh membangun tempat ibadah atau dipersulit pembangunan tempat ibadah, ya nggak apa-apa. Rencana Tuhan pasti akan berhasil. Kemudian orang Kristen
dibatasi, bahkan ada dulu dia tidak boleh menjadi ketua OSIS begitu ya di sekolahan ya karena orang Kristen. Ya nggak apa-apa ya, apakah dengan begitu terus orang Kristen akan menjadi rencana Tuhan akan berhenti? Tidak ya. Kalau kita tidak boleh mendatangi orang, misalnya kita dilarang ini atau dilarang itu, ya nggak apa-apa. Tuhan yang mendatangi orang-orang gitu ya. Jadi Tuhan sendiri yang mendatangi orang, entah melalui mimpi, entah melalui apa, kejadian apa. Ya Tuhan mendatangi orang-orang gitu ya. Jadi saya sendiri tidak perlu khawatir akan ke peraturan-peraturan atau larangan-larangan itu nggak apa-apa ya. Sebab kalau kita asal kita itu hanya taat pada Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan. Tapi kalau kita dilarang, kita dibatasi kan ya Tuhan sendiri yang bertindak gitu ya. Oke. Kalau kita nggak boleh mendatangin orang ya, untuk menyampaikan Injil ya nggak apa-apa. Kita nggak usah datang, nanti Tuhan sendiri yang datang mendatangi orang-orang itu. Jadi kita orang Kristen nggak usah khawatir tentang hal itu gitu ya. Jadi kita bahwa Indonesia itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Terus dikatakan ya tadi yang memanggil burung ya, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh itu Indonesia. Jadi Indonesia itu dipanggil Tuhan untuk melaksanakan putusan Tuhan ya, akan melaksanakan firman Tuhan, akan melaksanakan kehendak Tuhan begitu. Jadi saya yakin bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang diselamatkan, bangsa yang dimenangkan gitu. Jadi saya tidak usah khawatir, saya tidak usah berkecil hati ya. Kalau dilarang, orang Kristen dilarang untuk membangun gedung gereja, dilarang untuk bersaksi ya, biarkan aja nggak apa-apa ya. Yang penting kita tetap menyembah Tuhan, dimanapun kita bisa kok menyembah Tuhan gitu. Dan nanti kan Tuhan sendiri yang bertindak gitu ya. Tuhan sendiri yang bertindak gitu. Kan waktu itu ada dua. Waktu Kronos dan waktu Kairos. Kronos itu adalah perhitungan waktu yang seperti umumnya kalender itu ya, rencana-rencana itu sesuai kalender itu Kronos, kronologi gitu ya. Tetapi waktu Kairos itu waktu Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak ya siapa yang bisa menghalang-halangi begitu ya. Kalau pohon kertau itu bergerak berbunyi ada derap langkah tentara di atasnya, ya siapa yang bisa menghalangi gitu ya. Itu waktu Tuhan Kairos gitu ya. Oke, saya percaya hal itu. Tuhan berkati ya, karena ini menimbulkan optimisme bagi kita bahwa Indonesia dalam rencana Tuhan. Indonesia akan dimenangkan oleh Tuhan. Indonesia dipanggil Tuhan untuk diselamatkan. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih.